Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan diberi kesempatan buat kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Roh Kudus, urapi kami, urapi telinga hati kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi rema buat kami semuanya. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, Roh Kudus yang mengurapi, berkata-katalah Engkau melalui bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya beri tema bergirang dan bersukacita karena Tuhan. Ya, kalau di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18 berkata, tetaplah bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, itu berarti Tuhan itu senang kalau kita ini ada sukacita di dalam diri kita, ya. Ada ucapan syukur. Hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu Tuhan senang sekali. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar, ya, mulai tahun 2020 sampai 2021, ada banyak hal kejadian demi kejadian, khususnya wabah COVID yang melanda seluruh dunia. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas yang kita rasakan. Tapi di dalam kesesakan kita pun kita tetap bersukacita. Di dalam keadaan yang tidak enak pun firman Tuhan mengajak kita untuk tetap bergirang dan bersukacita di dalam Tuhan, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Dikatakan di dalam Mazmur 70 ayat 56 ayat 5 dan 6 berkata, Mazmur 70 ayat 5 dan 6, biarlah bergirang dan bersukacita karena Tuhan semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, si pemazmur ini bersukacita di dalam kesengsaraan, bersukacita di dalam kesulitan, ya, di dalam kesulitannya, dalam sukacita, tapi dia tetap merendahkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Tetap bersukacita. Dia berkata, tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Janganlah lambat datang. Nah, dalam sukacitanya Daud merendahkan diri di hadapan Allah. Ia mengungkapkan dirinya sebagai manusia fana dan miskin. Kefanaan Daud membuat dirinya memusatkan hidup keselamatannya hanya kepada Tuhan. Nah, Daud mengajak kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap bersyukur di dalam Tuhan. Kalau di dalam ayat 1 berkata, di dalam pasal 70, ya, ayat yang kedua, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Ada kata-kata bersegeralah melepaskan aku. Artinya Daud ini benar-benar keadaan yang sangat sulit. Ya saudara, sangat sulit. Keadaannya benar-benar sulit, saudara. Nah, kadang-kadang kita dalam keadaan sangat sulit, susah sekali kita mencari Tuhan, ya. Daud berkata, bersegeralah melepaskan aku, Tuhan, tolong aku. Ya saudara, benar-benar dia mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Dia benar-benar hanya bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Biar kehidupan kita senantiasa tetap berserah kepada Tuhan.
Di dalam kesesakan kita mau berseru-seru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang hebat. Dia mendengarkan setiap seruan doa kita. Apapun yang sedang saudara alami saat ini. Situasi, kondisi yang sangat sulit sekalipun, mari kita datang tetap kepada Tuhan. Daud mengalami banyak problem, banyak masalah. Ya saudara, tekanan-tekanan dari teman-teman yang terdekat dengan dia juga mengancam nyawanya. Bahkan dikatakan anak sendiri, anak yang dia besarkan, anak yang dia cintai, saudara, ingin mencabut nyawanya. Saudara, itu satu dilema buat Daud. Dia mau melawan, dia mau membunuh anaknya, itu anaknya sendiri. Itu satu dilema buat dia. Dia cuma pasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia pasrahkan keselamatannya kepada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata bahwa Tuhan itu adalah gunung batu keselamatanku, kota bentengku. Hanya Tuhan yang menjadi gunung batu keselamatan dalam hidup kita. Ketika bulan 5 kemarin, bulan 6, bulan 7, bulan 8, kita merasakan sesuatu yang sangat menakutkan ya. Itu adalah bulan-bulan yang sangat menakutkan. Ada banyak di sekitar kita yang meninggal karena wabah COVID ini, membuat kita menjadi takut, resah, gelisah. Ada tekanan, depresi kita alami. Tetapi orang yang berserah penuh kepada Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan, saudara ya. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Hati yang melekat kepada Tuhan akan diluputkan oleh Tuhan. Meskipun kita mengalami, tetapi Tuhan meluputkan kita dari kematian itu tadi. Diluputkan oleh Tuhan. Daud mengalami ancaman dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Tuhan meluputkan dia. Diluputkan. Asal kita melekat kepada Tuhan. Melekat dekat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan kita jauh dari Tuhan. Justru di masa-masa yang sulit ini, mari kita lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Jangan kita mengkhawatirkan tentang masa-masa yang saya mau makan apa nanti, masalah kehidupan ekonomi kita. Tidak, cari dulu Tuhan terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah, cari Tuhan, cari kebenaran firman Allah. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, ada persekutuan yang dekat dengan Tuhan, maka di situ akan kita melihat bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi situasi kejadian yang sekarang ini. Kita akan menjadi lebih kuat. Ya, kita akan lebih kuat, mampu menghadapi semuanya. Kita harus bersukacita dan bergembira karena Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, dahsyat. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Membentengi, dibentengi oleh Tuhan. Ya, kita dibentengi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab. Saudara, kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, melekat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Allah berkata, Tuhan itu akan menjawab.
Setiap permohonan kita, setiap persoalan kita diberi jawaban oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan ayat yang ke-7, kalau tidak salah Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Biarlah kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Allah itu ada di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki diberi oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut di dalam menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini. Karena Allah yang kita sembah itu hidup dan berkuasa. Ya, saya kasih lagi ayat di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua berkata begini, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa harus takut? Ini loh jelas Alkitab berkata, pertolongan kita itu dari Tuhan. Siapa itu Tuhan? Dia adalah yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita harus tetap bersukaria ya. Kita bergirang dan bersukacita karena Tuhan itu ajaib, karena Tuhan kita itu dahsyat, karena Tuhan kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Kita tidak perlu takut. Selama kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup mendekat senantiasa kepada Tuhan, menaruh harapan sepenuh kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, mentaati kebenaran firman Allah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Selama kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Firman itu ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Minta apa saja, kata firman Allah, Tuhan akan berikan asal kita melekat kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Taati firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Terapkan itu di dalam hidup keseharian kita. Ya, lakukan itu. Biar kita ini tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam hati kita. Saya percaya Tuhan itu pasti menolong saudara dan saya. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Allah. Di dalam kitab Amsal berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Itu berarti kalau kita ada sukacita, ada ucapan syukur senantiasa dalam diri kita, itu adalah obat yang manjur, menambah imun. Tetapi kalau kita bersungut-sungut, kita mengeluh, ya, Tuhan tidak senang dengan kehidupan anak-anak Tuhan yang seperti ini. Itu berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak yakin bahwa Tuhan itu bisa menolong kita. Ada keraguan di dalam diri kita, makanya kita itu marah, bersungut-sungut, ngomel dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun kita mengalami masalah, tetapi kita tetap bersukacita, bergirang, ada puji-pujian keluar dari mulut kita, itu berarti kita percaya dan yakin bahwa Allah itu pasti menolong kita di dalam segala sesuatu yang kita alami. Masalah persoalan boleh ada,
tetapi tetap pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan putus asa. Daud tidak putus asa. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Allah itu pasti memberi pertolongan. Seperti dikatakan tadi di dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yakin bahwa pertolongan itu pasti. Dia bergirang karena Tuhan pasti memberi pertolongan. Sekalipun ada ancaman, tetap dia bersuka cita, bergirang karena Tuhan. Dia tetap mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, saya akan berikan kesaksian. Sekitar bulan 5, bulan 4, bulan 5 kemarin itu kami melayani jemaat. Ada beberapa jemaat yang kami layani sedang mengalami sakit. Bulan 4 kemarin beliau kena operasi angkat kandungan. Bapak Ibu, masa-masa pandemi untuk biaya operasi ini besar, hampir 100 juta. Nah, hampir 100 juta. Dia tidak punya uang pada saat itu. Dia tidak punya uang. Memang dia seorang pengusaha, tapi dia tidak punya uang. Karena selama mulai tahun 2020 sempat berhenti. Perusahaan-perusahaan banyak yang berhenti karena dia ekspedisi. Tapi dia harus operasi angkat kandungan. Lalu dia cerita kepada saya, karena setiap jam 10 pagi saya dengan dia berdoa, terus menerus berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Hanya bisa berserah kepada Tuhan, tidak bisa melakukan apa-apa, sudah pasrah sama Tuhan. Kami menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Cuma berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki harus operasi, pasti Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan akan menyediakan biaya untuk operasi. Setelah kami berdoa jam 10 pagi, besok lusanya suaminya datang. Dia berkata, "Mei, biaya operasi sudah ada." Nah, itu loh Tuhan. Saya pribadi mendengar itu terkagum dengan pertolongan Tuhan. 100 juta di masa-masa yang sulit seperti ini, dapat uang dari mana? Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya beliau bisa operasi angkat kandungan. Karena Tuhan sudah menyediakan uang 100 juta. Bukan karena kuat dan gagah dia, ibu ini tadi, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Bulan 7 kemudian beliau kena COVID. Dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Ketika saya menelpon beliau berdoa, dia tidak bisa berbicara karena nafasnya sudah sampai di sini. Karena rumah sakit penuh, tidak bisa. Rawat rumah sakit tidak bisa, penuh semua. Harus dirawat di rumah. Kita cuma bisa berserah kepada Tuhan. Saya berkata bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Kami tetap memuji-muji Tuhan, menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Allah itu luar biasa. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dia akan mengalami mujizat demi mujizat. Dia akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang ibu-ibu alami saat ini. Mungkin ibu-ibu kesulitan masalah keuangan saat ini. Bagaimana saya bersuka cita, uang kontrakan rumah saya sudah hampir habis. Bagaimana saya bisa bersuka cita, sedangkan uang sekolah anak saya tidak bisa bayar. Bagaimana saya bersuka cita, saya dalam keadaan sakit.
Memang kelihatannya tidak bisa bersuka cita. Seolah-olah semua sudah buntu, jalan itu semua buntu. Secara manusia kita tidak bisa bersuka cita, tapi firman Allah mengatakan kepada kita, kita harus bersuka cita di dalam Tuhan, bergirang di dalam Tuhan, mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Allah, itu adalah perintah Tuhan. Selama kita mentaati perintah Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Allah, percaya dengan yakin. Tidak lama mungkin kontrakan ibu-ibu mendapat berkat dari Tuhan, bisa bayar uang kontrakan. Tuhan pasti bukakan jalan. Tuhan pasti bukakan jalan buat saudara. Sesulit apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan pasti bukakan jalan. Wah, saat ini saya takut, Bu. Saya sekarang ini mengalami depresi, Bu. Saya mengalami seperti ini, Bu. Berserah kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Kita sudah masuk akhir tahun. Tinggal 1 bulan lagi, 1 bulan lebih. Kita akan masuk di tahun 2020. Ada orang memprediksi, akan ada wabah yang lebih parah lagi, varian yang ketiga. Kita bisa merasakan rasa takut yang sangat luar biasa. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata begini, Yesaya 41 ayat 10. Berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur, saya bersuka cita, saya bergirang karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan itu iya dan amin. Firman Allah itu iya dan amin. Tuhan berkata kepada saudara dan saya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Di dalam memasuki tahun 2022 nanti, kita tidak perlu takut dan cemas. Sebab Tuhan yang akan menyertai kita. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, jangan bimbang. Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Dia yang rela menyerahkan dirinya buat kita untuk menyelamatkan hidup kita. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus cemas? Dia Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dan dia memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan berkata, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku ini Tuhan yang menyelamatkanmu. Kita tidak perlu takut. Tapi bergiranglah dan bersukacitalah karena Tuhan. Dan dikatakan di sana, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Meneguhkan dan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang akan menolong kita di tahun 2022 dan Dia yang akan memberi kemenangan buat kita. Percayalah kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu akan Tuhan. Percaya bahwa Dia berkuasa atas hidupmu. Tetap bersyukur. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Jangan pernah marah kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi tetaplah bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam kesulitan apapun yang kau alami saat ini, tetaplah bersyukur
Tetap bergirang di dalam Tuhan, bersukacita. Akui Dia di dalam dirimu. Akui Dia bahwa Dia adalah Allah yang besar. Katakan, Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa Tuhan. Akui Dia dari dalam hatimu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Biar kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Allah itu tinggal di dalam diri kita. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan kebesaran Tuhan. Saya percaya dengan yakin, saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Ya, tetap percaya, yakin, bersukacita tetap di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, yaitu Mazmur 37. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. 37 ayat 4 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya. Ya, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ya. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan ragu. Orang yang ragu, kata firman Tuhan, itu nggak mendapatkan apa-apa. Tapi biar saudara benar-benar percaya kepada Tuhan. Ayat yang keempat, Mazmur 37. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayo baca sama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira ya. Tetap bergembira, bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan. Ya, karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin firman Allah, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan singkat pada saat ini. Mari Roh Kudus, ajarkan kami, kuatkan iman kami, supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami tetap bergirang di dalam Tuhan. Biar hidup kekristenan kami, Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Allah. Menaruh harapan sepenuh kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Pada saat malam hari ini Engkau mengingatkan kami, mengajarkan kami, supaya kami senantiasa dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya, jikalau hidup kekristenan kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan, kami percaya kami akan melihat pertolongan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu. Berkati ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati dalam kekuatan mereka, dalam rumah tangga mereka Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan kiranya memberi kesembuhan kepada mereka. Mungkin ada di antara ibu-ibu saat ini sedang mengalami persoalan, masalah ekonomi, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong bukakan jalan buat mereka ya Tuhan. Berkati mereka semuanya, berkat kesehatan, berkat umur panjang ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin.